ini kita mendapat laporan tentang rumah Nenek Hafsah yang mengalami kerusakan akibat getaran kendaraan yang lewat di depan rumahnya. Nah, salah satu di antaranya itu kendaraan yang lebih banyak, kita juga melihat videonya itu dari sini gitu. Angkutan mobil-mobil yang angkutan apa kita nggak tahu barang apa, tapi sepertinya ada kontainer, ada dump truck, ada segala macam. Nah, getaran-getaran inilah yang menyebabkan rumah Nenek Hafsah itu mengalami keretakan di sana sini. Selain juga barangkali akibat getaran dari mesin PLN, di sini juga ada. Iya, ada PLN. Kita ada 4 pembangkit di 4 sini. perusahaan di sini. Iya, dan kita pun PLTU yang paling jauh sih. Iya. Nah, itu terhadap nasib masyarakat seperti ini tentu dong kita harus respon ya. Iya. Nah, selaku humas dari perusahaan ini, kami ingin minta penjelasan dengan Mbak, apakah persoalan itu sudah diketahui selama ini, kemudian sejauh mana respon pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan terhadap nasib mereka ini. Jadi kan ini sebenarnya sudah mulai terjadi itu bukan di tahun ini, Pak. Udah lama ya? Udah lama, dari tahun 2012 mulai berdirinya perusahaan. Itu memang beberapa warga ada juga yang komplain, cuman kan kita sudah melakukan perjanjian juga dengan warga-warga sekitar. Cuman untuk si nenek itu terus melakukan pengaduan dari rumah retak, sumur ambles, terus penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari moral maupun immoral gitu. Pernah sesuatu kita tawarkan ke dia, ada solusi barangkali? Iya benar, maksudnya kita juga kita melakukan kalau mau kita perbaikan rumahnya, kita perbaiki sumurnya, kita datangkan ahli gitu. Kapan itu kita tawarkan? Itu dari dulu sih Pak, dan sebelum ini video viral, dia pun juga sudah melakukan pengaduan dan kami sudah melakukan banyak mediasi sih Pak. Mediasi ke pemerintah setempat. Tawarannya seperti apa? Perbaikan sumur, perbaikan rumah, begitu? Iya, dan maksudnya pun kami mau menggandeng supplier kami gitu. Ini kan truk itu bukan dari pihak kami kan, itu pihak dari bahan baku yang masuk untuk menjual ke kita, pemasoknya. Kita kan menerima barangnya. Iya, kita hanya menerima di sini. Angkutannya beda, tapi tetap saja perusahaan ini yang menjadi penanggung jawabnya ya. Iya, cuman soal perusahaan ini kerjasamanya dengan pihak angkutan itu kan soal lain. Iya. Terus kita juga mau gitu menggandeng supplier untuk mengeluarkan uang bulanan lah ibaratnya untuk membantu orang yang kena imbas terdampak tadi. Dan kita juga melakukan CSR bulanan. Itu ke warga semua di sekitar yang langsung terdampak sama truk kita, Pak. Sampai hari ini? Sampai hari ini. CSR itu ada disalurkan? Disalurkan. Cuman berapa kakak? Kalau misalnya yang terdampak langsung itu ada 20 kakak. 22 kakak? Iya, 20 kakak yang langsung kalau dari jalur PLN. Boleh tahu dalam bentuk apa? Kita ada sembako. Sembako. Sembako bulanan. Setiap bulan. Nilainya per kakak berapa itu? Nilai per kakak itu bisa sampai 160, tergantung harga sembako sih Pak. Iya, lumayan. Nah, sekarang fokus kita ke permasalahan Nenek Hafsah ini. Tawaran dari pihak perusahaan apa selama ini? Itu tadi kita mau memperbaiki rumahnya, sumurnya, terus kita juga memang kan ada perjanjian untuk pengaspalan di daerah situ ya Pak. Cuman kan memang kondisi perusahaan kan 2 tahun terakhir kan off. Iya. Dan kita baru mulai operasi itu Januari awal ini Pak. Karena itu faktornya ya. Faktornya itu jadi secara untuk menutupinya kita biasanya masih timbun jalan sih Pak. Itu tiap bulan. Waktu tawaran memperbaiki sumur dan perbaikan rumahnya itu ada sekitar 1 atau 2 tahun lalu? Sebelum Covid kali ya? Sebelum pandemi? Enggak, kalau yang itu dia mulai Januari awal ini. Mulai itu. Dia tidak mau? Dia mau, tapi dia mau tetap ada tambahan lainnya Pak. Apa itu yang diminta? Tambahan lainnya itu biaya 1,5 M dari ganti rugi perbaikan rumah dia katanya gitu. Dari tahun 2016. Siapa dari pihak si nenek, siapa juru bicaranya? Itu kalau nggak salah itu cicipnya ya. Cicipnya. Iya, Ibu Puspita ya. Karena ketika itu bukan saya sih humasnya Pak. Iya. Cuman kalau saya dapat infonya seperti itu.
1,5 M dia minta. Iya, dan itu sudah dimediasi di kantor lurah kita dari pihak PT, ada sekda juga, ada kasubag bagian hukum, ada babinsa. Finalnya seperti apa keputusannya akhirnya? Finalnya kita oke dengan perbaikan rumah dan pokoknya apa yang si nenek inginkan dari rumah itu yang retak kita perbaiki. Cuman kami menolak minta sebesar itu 1,5 M. Sanggupnya perusahaan berapa waktu itu? Sanggupnya perusahaan itu perbaikan itu Pak. Hanya perbaikan. Perbaikan dan jalan mungkin dan itu Tidak kan dalam- dorong-dorong tidak di dalam daerah. bentuk uang tunai ya, tapi kita Uang sendiri. tunai bisa Pak, cuman maksudnya ini Kita hitung dulu gitu ya? Iya, kita hitung dulu. Maksudnya dari pihak nenek langsung menolak gitu. Oh. Dia maunya yang 1,5 M Ya, itu juga. artinya dengan begini kan kita mendapat penjelasan ya, Iya. lebih berimbang, tidak hanya dari pihak ini. Iya. Jadi kalau memang seperti itu, artinya informasi ini kan bisa dipertanggungjawabkan. Dan Iya, sampai karena kapan kita pun. juga masih punya dokumen-dokumen mediasi kita. Dokumen itu ya. Dan itu pun karena dia tidak mau, pihak keluarga walk out dari mediasi Oh. tanpa ada penyelesaian. Masih ingat tanggal, bulan atau tahun berapa? Di bulan 3 ini, Maret kemarin. Maret kemarin. Tahun 2022 ini. Iya. Itu terakhir mediasi. Itu terakhir mediasi Di kantor lurah. di kantor lurah. Lurah paling 3 kali. Selincah ya. Selincah. 3 kali kita mediasi. Mbak Depi ada di situ. Kebetulan bukan saya pas itu humasnya, cuman kita punya data Dokumennya ya? dokumen semua sih Pak. Jadi Oke. maksudnya saya Oke. sesuai fakta yang ada. Iya Mbak. Lagi-lagi kita tetap bagaimanapun tetap harus memperhatikan nasib mereka ini. Iya Pak. Mungkin harus ada win-win solusinya lain. Kalau opsi pertama tidak berhasil seperti itu, mungkin ada cara lain yang ingin dilakukan pihak perusahaan agar ini masalahnya bisa segera selesai dengan baik. Karena kita mau mencoba ketemu nenek langsung itu selalu susah karena selalu Susah. dihadang sama pihak dari keluarga langsung. Kalau Mbak saya bawa ke sana, saya menjamin bisa ketemu gimana? Si neneknya. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa silaturahim di situ. Boleh sih Pak, boleh. Ah. Cuman maksudnya kita kan juga ada laporan juga kan ke manajemen dan sebagainya sih Pak. Oh gitu. Iya. Saya mau Pak. Sangat ingin. Setidak-tidaknya kita bersilaturahim. Iya, ke cuman situ iya sama-sama. boleh. Soalnya Bukan berarti di situ Mbak harus konteks pertimbangan kemanusiaan. Iya. iya sih. Bukan Cuman bukan saya harus takutnya saya tuh lebih senangnya itu ada mediasi memang dari pihak ketiganya ada yang mewakilkan kita gitu. Karena kita udah berapa kali mediasi gitu Pak. Yang ada didatangkan gitu, tapi nggak pernah terselesaikan gitu. Jadi ini kayak bikin permasalahan sepihak kan, bikin video. Dari Komisi 1 pun kita juga sudah pernah dipanggil Pak. Oh iya. Iya, dan itu dari pihak yang melapor pun juga tidak ada datang ke sana. Jadi mau penyelesaiannya itu gimana lagi kita juga bingung Iya, gitu. iya. Hanya pihak dari nenek yang bermasalah, warga-warga situ nggak masalah. Rumah sebelah nenek pun juga Terdampak. enggak, maksudnya enggak. Kita kasih CSR pun dia mau. Kalau dari Oh, pihak gitu. nenek CSR menolak. Nggak menolak. Dan Gitu ya. beberapa video itu menurut saya sih ada beberapa yang hoax sih Pak. Oh gitu ya. Seperti dia memvideokan rumah hancur, itu kan bukan karena aktivitas kita, menurut kita. Itu karena dari pihak nenek memang membongkar rumah itu secara Karena sengaja. ketakutan dia, takut alat berat, kontainer itu takut. ada suatu waktu ada insiden. Enggak sih Pak, itu karena memang dia pindah rumah. Itu Bapak mungkin bisa tanya ketua RT setempat, RT 24. Oh gitu. Dan itu pindah rumahnya udah lumayan lama Pak, udah 3 bulan, 4 bulan. Jadi memang dibongkar itu untuk dipakai lagi di rumahnya yang baru. Dan bukan karena aktivitas. Kalaupun aktivitas mungkin semua warga di sini Iya. udah komplain juga sih Pak. Pak Depi, kita berbicara terlalu jauh tadi. Terima kasih ya penjelasannya. Iya. Tapi masyarakat juga perlu tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa ya? Kita ada 2 bidang. Iya. Yang satu pembangkit listrik tenaga uap Oh, PLTU, yang oh satu PLTU ini kita ya. PT Rimba Palma. PT Rimba Palma. Nah, Terus Januari awal Konsorsium dengan siapa? kita ke PLN. Oh, konsorsiumnya ke PLN. Cuman ini lagi putus kontrak Oh. karena belum dapat ya perjanjiannya belum sepakat lah Pak. PLTU bahan bakarnya dari
Bahan kita biomasa semua sih Pak. Kayu, fiber, cangkang, tangkos. Iya. Nah terus yang satu lagi Ya itu biomasa pelleting yang sekarang ada di bawah. Oh. Itu wood pellet kalau di sini. Memang kalau di Indonesia masih kurang ya Pak, banyak tahu karena kita banyak ekspor. Wood pellet itu yang butiran-butiran itu ya? Dia enggak Kayak bentuk- bubur kertas tapi dikeraskan gitu bukan? Lain? Iya dia dikeraskan tapi bentuknya kayak rokok. Oh, Jadi diekspor ke Korea untuk Korea. pembakaran karena di Korea sudah nggak pakai batu bara. bahan bakunya kita dari sini. Bahan bakunya kita pakai limbah sobil, Oh, kayu-kayu limbah sobil. seberan, sempengan, ya. Bukan log bukan ya? Bukan loh, nggak boleh. Log juga sudah nggak ada ya? Ya nggak boleh juga sih Pak di sini kita kayaknya kalau lo untuk ekspor Kayu-kayu PKN nggak boleh ya. enggak Pak. Berarti Kita dari sini- limbah-limbah itu. Iya limbah. Semberan, sompin. Yang sampah-sampah yang nggak ada bekas besetan itu kita terima. Kalau log pun kayaknya cuman kayu karet yang log-log Oh, kecil iya, itu kayu-kayu. pun Iya. tanah rakyat, bukan nggak boleh kita ambil dari ya, PKN ya. nggak boleh dari hutan alam langsung nggak boleh. Oke Mbak, nah sekarang tentu dengan aktivitas tadi ekspor impor bahan baku ini tadi kan, tentu kan banyak menggunakan kendaraan berat ya, tidak bisa pakai minibus, tidak bisa pakai polyester gitu Iya, kan, benar. ya pasti kontainer, Iya. bahkan dump truck segala macam. Kenapa jalannya cuma hanya di situ? Ya memang dari awal kita buka itu pun jalur satu-satunya memang di situ sih Pak. Tidak bisa ada akses jalan lain yang ini. Tidak bisa Pak karena kita Membantu penduduk. memang mau beli jalan yang langsung tembus ke Iya kan jalan. dekat di lingkar baratnya. Iya, cuman itu tanahnya udah dibeli sama NPK semua sih Pak. Oh, Dan gitu. harganya juga lumayan, kosnya Hmm. belum masuk di kita. Nah sekarang ini tanah yang menjadikan kita jalan lewat sini ini tanah siapa? Itu dari tanah pihak PLN kita pakai. Oh, Jadi PLN. kita sama. Oh, pinjam pakai. Iya, dulu aspal mulus di situ Pak, bukan Dari tanah. pihak perusahaan Dari tidak pihak perusahaan. tidak membeli. Tidak, kita Tanah menyewa masyarakat. sih Pak. Oh menyewa. Iya. Artinya milik PLN itu ya. Iya, ini masih jalurnya jalur PLN. Hmm. Kenapa? Katanya tanah itu juga ada dulu wakafnya nenek Afsa itu. Kalau itu saya Nggak tahu ya. Cuman beberapa di Pengkolan itu ada yang tanah akhirnya kita beli Iya, karena beli kan. menurut dari pihak nenek mobil banyak menggunakan jalur tanah itu juga karena besar. Iya, katanya pindah hibah yang beli. Iya, cuman di satu. ujung Bengkolan itu Iya. hibah dia waktu itu masih SD ya. Ada SD. Kalau misalnya ini, Tahu di situ, Pak. karena perusahaan sebesar ini ya, rasanya kecil sekali lah kalau untuk beli tanah yang punya nenek Afsa itu. Kenapa tidak dibeli saja? Dari pihak nenek nggak mau jual sih Pak. Kami maunya gitu. Oke, kita ganti rugi, kita dapat apa atau enggak kita beli tanahnya aja sama rumahnya. Mungkin tawarannya yang tidak menarik bagi dia. Dia mungkin ya. tawarannya kayak kalau di luar batas kita juga nggak mungkin juga kan Pak. Dia menawarkan 1,5. Iya, 1,5 itu untuk ganti rugi karena dari hasil dia perbaikan rumah terus Pak. Bukan tanah, Kita kompensasikan bukan. bukan, Kita kompensasi ganti rugi dia bukan. bukan. Jadi kayak ya perbaikan rumah dia Bukan itu ya sama ini. dari tahun 2016. Hmm. Jadi setiap bulan ada 20 juta, ada 10 juta perbaikan sumur, perbaikan dinding. Mana menurut pihak pusat itu di luar akal sehat kita. Karena pas estimasinya. iya pas mediasi pun kan itu ditanyain sama bagian hukum sekdanya, coba didetailkan lagi gitu. Dari- Sekda kota ini ya? Iya, Hmm. 10 juta itu detailnya seperti apa gitu. Apa yang bisa dibuktikan, entah itu foto, nota dan sebagainya. Iya, Dari iya. pihak mereka nggak bisa satu pun membuktikannya. Oh. Cuma hanya mereka menyodorkan 1,5. Iya, detail misalnya 2016 bulan segini 10 juta, Ya. bulan segini 20 juta gitu Pak. Tapi mereka tidak bisa tampilkan itu. Iya, nggak bisa. Cuma Detail atau foto bangunan apa kan nggak Tapi bisa. mereka cuma Hanya menawarkan 1,5 M, tolong ganti gitu. Iya, satu hitam di atas putih. Lebih tepatnya sih 1,3 berapa gitu. Om 1,5 itu bukan kita beli. Bukan. Bukan, Iya, bukan. itu Jadi berarti hanya perbaikan dari 2016 sampai dari sekarang. 2016 sampai 2020. Tapi Nah, detailnya menurut nggak perusahaan, ada. menurut perusahaan ini mati estimasinya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Semua pun juga Karena mau begitu, detailnya Pak. nggak ada. Detailnya nggak 1,3 itu untuk apa aja itu maksud Mbak Devi. Tapi di luar itu secara kemanusiaan kita berupaya untuk komunikasi. Iya, benar, Pak. Tapi Benar. pihak mereka sendiri ada. jadi
Jadi kita juga sudah Iya, bingung iya. langkah apa lagi yang harus dilakukan. Benar. Jadi terima kasih ya atas penjelasannya. Kita jadi ini nih, jadi berimbang informasi ini. Iya. Tapi bagaimanapun Pak, saya berharap tetap ada solusi lah dari pihak perusahaan. Iya, bagaimana caranya. kita pun juga maunya gitu Pak. Karena ini pengaduan itu dari sudah tahun-tahun lalu kan Pak, dari 2016. Jangan berlarut-larut Iya, terus. dan video yang dia tampilkan itu video-video slide potongan lama gitu. Dari zaman PLTU masih aktif, itu kan memang termasuk mobil-mobil lumayan aktif datang kan Pak. Kalau sekarang ada nyala. Iya, dari 2019 awal kita sudah tidak aktif. Dan wood pellet pun baru buka 2022. Karena pandemi kemarin. Iya, baru pembangunan sih Pak. Oh gitu. Ya. Pembangunan. Jadi maksudnya itu nggak terlalu signifikan apa yang dibilang aktivitas dari perusahaan itu. Merek-mereknya. Nanti endorse katanya. Iya, dan Bapak lihat ada video kontainer lewat. Iya. Itu hanya 1 minggu loh Pak, karena dia sudah mencegat memang tidak boleh lewat situ. Kita mengikuti kontainer nggak bisa lewat. Keluarga nenek semuanya juga. Dari yang Ibu Puspita yang mencegat. Mungkin Bapak kalau cari ada video-video viral dia itu pas lagi mencegat. Karena itu kan dia viralkan semua ya. Ya udah langkah paling awal kita stop kontainer. Jadi kita melakukan ekspor langsung ke pelabuhan. Bisa nggak aktivitas tetap? Tapi tetap aja lewat sini kan. Iya tetap jalur, cuman mobilnya tonase di bawah 20 Pak. Dan kita kemarin kita ketemu juga. iya dan kita Nah, memang itu ada maksud saya aturannya, solusi. Artinya ke depan tidak lagi pakai kontainer. Iya. Tonasenya diturunkan. Untuk Untuk sampai mengurangi beban jalan kan. iya, getaran kita segala. cuman PS paling tinggi itu PS 150 karena yang makanya saya bilang video itu video lama sih Pak di Iya, iya. Jadi seolah-olah itu video Nah, baru. boleh record langsung Pak ya, nggak apa-apa ya. Nambah penjelasan. Iya, jadi kan sebenarnya kita kan nggak tahu juga kita tujuannya gimana. Kan? Iya. Sementara CSR juga kita jalankan. Iya. Hubungan baik kita jalankan. Benar. Jalan kita rawat kan gitu. Tapi ya masih muncul juga. Sementara dia rekomendasikan tenaga kerja juga kita serap. Iya. Jadi kita nggak tahu apa tujuannya. Ya, kata Mbak Devi tadi ada sekitar 20 masyarakat sini yang terdampak yang kita Iya, yang salurkan ke CSR. Iya, industri ini kan Pak macam mana pun ada lalu lalang truk juga kan. Iya. Betul kan. Jadi kan kita jaga dan kita beroperasi juga sampai jam 5 sore ya gitu. Iya. Iya. Maksud kita begini Pak, ya kita paham ya satu sisi barangkali ini tidak semudah membalikan telapak Iya. tangan, bagaimana bisa mereka memahami apa yang kita mau. Iya. Begitu pun mereka. Tetapi persoalan ini mau tidak mau juga kan harus kita selesaikan. Benar. Tidak bisa terus-menerus dibiarkan begitu saja kan. Benar Pak. Informasi ini terus bergulir seperti bola salju dan mungkin bisa viral. Pihak perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari ini mungkin di mata masyarakat yang salah. Nah, kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Harus ada win-win solution. Persoalan ini kan harus tetap dicerahkan, diselesaikan. Nah, dari Mbak Devi tadi juga sudah dijelaskan. Mungkin dari Bapak ada tambahan. Jadi sebenarnya Apa ke depan ini rencana iya, ke depan ini jadi seperti sebenarnya apa? kan Pak dunia usaha ini kan harus dilindungi juga kan. Iya, Karena benar. Karena kan ini kan aset Investasi. Iya, aset PMA juga. Iya. Artinya orang asing yang berinvestasi di Indonesia kan. Hmm. Yang kedua kan produk kita ini kan kita ekspor. Iya. Tentunya penjualan kita kan dalam bentuk dolar masuk ke Indonesia Iya, juga. benar. Samping itu tenaga kerja Tenaga lokal. kerja lokal. Kita serap di sini kan hampir 95% Pak. Dari Jambi. Iya. Dari daerah sendiri hampir 47% Iya. tenaga sekeliling ini. Mm-mm. Jadi kita full komitmennya kita untuk masyarakat. Iya. Cuma ya biasalah Pak gejolak dari masyarakat itu ya Iya, hubungannya iya. ya kita coba lihatlah ke depannya gimana baiknya. Tapi Mungkin kita udah datangin ada mereka. gagasan lain Pak dari Bapak kira-kira seperti apa? Sebenarnya kita udah mengadakan pendekatan Pak dengan mereka langsung berbicara langsung ya. Mm-mm. Ya tapi ya permintaan mereka yang di atas 1, sekian miliar itu kan nggak mungkin kita Iya. penuhi karena itu kan bukan Iya. ada pembelian transaksi sementara Iya. kami kan nggak bisa seperti itu artinya Iya. PMA ini kan bukunya kan harus jelas Iya. juga. Iya. Kami kan diaudit juga dengan Iya. dengan pihak-pihak ini kan pajak. Mereka marketingnya Iya, jelas. Pak, ya. pajak kan tentunya harus dibukakan kan. Hmm. Ini kemana, ini kemana. Mm-mm. Jadi kami juga nggak semena-mena mengeluarkan Oh iya. gitu. Itemnya mesti jelas ini Iya. buat Tapi apa? kalau apa. mereka mengajukan
renovasi rumah itu sendiri kita siap ya Pak ya? Kita siap Pak, dari awal memang udah kita utarakan kalau misalnya lantainya yang rusak, Iya. walaupun bukan akibat dari kita ya nggak ada masalah, yang penting hubungan baik itu ada gitu. Iya. Misalnya kalau dindingnya, atapnya dia bilang teras sih, kita coba rawat. Yang kedua, ya kita kan Sumurnya, nggak tahu ya. juga, nenek itu kan udah ujur Pak. Iya, Artinya iya. kita juga bersedia juga memberikan CSR atau bantuan kehidupan lah ya. Sepanjang itu yang wajar untuk kemanusiaan kan, kenapa tidak Pak? Pak, ini dari kita ini, Iya. saya menawarkan bagaimana kita sama-sama ke sana. Mungkin Pak kalau Bapak duluan aja ke sana. Kita sudah Pak, Ah. kita sudah. Maksud saya kalau Bapak ke sana dengan teman-teman nih, informasinya juga lebih bagus gitu loh. Nah, pihak perusahaan langsung ke sana ini, menunjukkan bahwa benar apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin Pak jangan terlalu apa dulu kita. Oh, gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu sih Pak apa maunya. Kalau misalnya kita mau pertemuan di luar lebih baik gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak ada pertemuan tempatnya netral lah. Hmm. Yang Bapak tentukan atau dia tentukan gitu. Oh gitu. Iya, kan lebih baik itu Pak. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Kita bersedia Pak, tapi Iya. ya di tempat yang netral lah. Ya, Artinya- saya juga coba tawarkan ke dia. Iya. Ya, kita juga memberikan pencerahan Pak ya. Satu sisi ini aset, ini perusahaan juga kita harus jaga. Iya. Ya kan? Ini juga pemasukan bagi daerah, bagi negara, tenaga kerja juga Iya. perlu kita lindungi. Tapi sisi lain, persoalan dampak lingkungan juga harus kita selesaikan gitu kan. Masyarakat yang merasa terdampak, yang merasa dirugikan tentu Iya. tidak bisa dong kita biarkan begitu saja. Benar, benar. Nah, Kita setuju. jadi ya sama-sama lah kita mencoba memikirkan itu. Terima kasih Pak Nelson. Senang ketemu ini bisa kenalan. Iya Pak. Saya kira tadi pada ini susah ketemu dia. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan saya, tidak dibilang singkat ya, tidak singkat juga, cukup panjang lebar penjelasan dari Mbak Depi. Depi ya? Iya, Depi. Nama lengkapnya Mbak Depi? Depi Afriani sih. Depi Apriani, Humas dari PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Kita bicara masalah rumah yang terdampak getaran kendaraan yang lalu lalang di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan pada siapapun, terutama pada pihak-pihak yang terdampak. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya, Pak.